Bagaimana jika kamu adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah memasukkan kematiannya dari masa lalu sebagai pembunuh bayaran? Namun keadaan membuatmu terpaksa menerima kembali pekerjaan yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di video ini, saya akan menceritakan seorang pembunuh bayaran yang sangat handal dalam tugasnya yang dimana dia dapat memanipulasi kematian menjadi kecelakaan dengan sangat rapi dan tanpa jejak. Di awal film memperlihatkan Arthur Bishop yang sedang berada di sebuah kapal yang dimana itu adalah tempat tinggalnya. Kemudian, Arthur pergi ke sebuah restoran yang cukup sering disinggahinya. Kemudian tak lama dia duduk dan menikmati minuman di restoran tersebut, dia dihampuri oleh seorang wanita. Wanita tersebut ternyata bekerja untuk Riah Crane. Riah Crane adalah teman masa kecil Arthur yang dijual kepada seorang gangster dan dilatih sebagai prajurit. Bos dari wanita itu menginginkan Arthur membunuh 3 targetnya dengan memanipulasi kematian korban sebagai kecelakaan. Kemudian Arthur menolak dan terjadi perkelahian dan Arthur berhasil melarikan diri. Arthur melarikan diri ke Thailand dengan maksud bersembunyi dan meminta bantuan kepada May yang mempunyai sebuah resort. Di malam hari dari kejauhan, May memberitahu Arthur bahwa sedang terjadi pertengkaran di sebuah kapal perahu dari kejauhan. Kemudian, Arthur menyelamatkan wanita itu dan membunuh suaminya. Wanita itu bernama Gina. Arthur menginterogasi Gina dan Gina mengakui bahwa ia memang suruhannya Crane dengan tujuan agar Arthur jatuh cinta dan mau mengambil pekerjaan itu. Tetapi ia terpaksa melakukannya. Arthur menyadari bahwa mereka sedang diawasi, lalu mengajak Gina berdansa di tempat May. Sepulangnya dari tempat itu, di malam hari mereka akhirnya melakukan layaknya pasangan yang sedang bulan madu dan setelah itu, Arthur memberikan jam tangan yang diberikan oleh ayahnya kepada Gina. Keesokan harinya, anak buah Crane datang dan berhasil menculik Gina dan Arthur dengan penuh amarah ingin bertemu dengan Crane. Arthur dengan Crane akhirnya bertemu. Crane mengatakan ia ingin Arthur membunuh 3 orang sebagai syarat keselamatan Gina. Tugas pertamanya yaitu membunuh Krill yang merupakan panglima perang dan penjual senjata. Krill berada di sebuah penjara yang berada di Malaysia yang bertujuan agar dia aman dari musuh yang berusaha mendekati Krill. Kesulitannya adalah bahwa penjara itu terletak di tengah-tengah laut dan berada di tebing setinggi 100 meter yang dikelilingi air yang dipenuhi ikan paus yang pada dasarnya mustahil untuk masuk dan kabur. Ditambah, Krill selalu diawasi oleh prajuritnya yang setia. Arthur mencari cara agar dia bisa masuk ke penjara itu. Dia berencana menyamar menjadi buronan kelas kakap, yaitu Martin Baseman. Lalu Arthur mempersiapkan segala kebutuhannya agar dia bisa masuk dan bisa kabur dari penjara tersebut. Setelah itu dia berhasil masuk ke penjara tersebut. Di dalam penjara, Arthur mencari cara bagaimana caranya dia mendekati Krill dan memisahkan Krill dengan prajuritnya. Dan ternyata Arthur melihat mantan anak buah Krill yang sedang berencana untuk membunuh Krill secara diam-diam. Lalu Arthur dengan tujuannya merebut simpati Krill, ia menggagalkan pembunuhan itu yang membuat Krill mengakuinya dan mengajaknya makan malam. Scene berganti memperlihatkan Arthur dan Krill berada di sebuah ruangan yang dimana prajurit Krill tidak berada satu ruangan dengan Krill. Kemudian Arthur menjalankan aksinya dan bertarung melawan Krill. Arthur mencekik Krill dengan sangat kuat sampai dia mati kehabisan napas. Lalu memasukkan drugs ke mulut Krill. Dengan dalih Krill mati karena overdosis. Arthur melanjutkan aksinya dengan meledakan tembok yang menghadap ke sisi laut dan Arthur melompat ke laut dan diselamatkan oleh anak buah Crane. Di sini Arthur diperlihatkan sedang menelpon Gina dan diberitahu bahwa ia diberi waktu 36 jam untuk membunuh target selanjutnya. Target selanjutnya adalah Adrian Cook, seorang milioner pertambangan dan mineral. Tempat tinggal di penthouse bagian atas gedung Story High Rise, dengan kata lain benteng di langit, yang terletak di jantung kota Sydney. Dan Cook mempunyai sebuah kolam renang kantilever di puncak gedung penthouse-nya.
Kemudian Arthur mencari cara bagaimana ia bisa masuk ke penthouse-nya Cook. Arthur mempelajari struktur bangunan tersebut, di mana ia bisa mencari celah untuk bisa masuk ke penthouse-nya. Lalu ia membuat peledak kecil yang bertujuan merobohkan kaca tebal yang menjadi pondasi dari kolam renang yang menjulang ke daratan yang biasa dipakai oleh Cook. Singkat cerita, Arthur berhasil menyelinap sebagai tukang, dan dengan bantuan alat, ia memanjat di kaca gedung itu hingga berada tepat di bawah kolam renangnya Cook. Tak lama dari situ, Cook bersiap-siap memasuki kolam renang itu. Dan di saat yang bersamaan, Arthur sudah berada tepat di tengah-tengah bawah kolam renang tersebut dan sedang berusaha membuat lubang pada pondasi kaca dan memasukkan peledak kecil ke lubang tersebut. Cook memasuki kolam renang. Ketika mencapai pertengahan kolam, Cook menyadari keberadaan penyusup dan Arthur sudah berhasil menyimpan peledak itu tepat di bawah Cook. Dan setelah itu, kolam renang kaca itu pun mulai mengalami keretakan dan menyebabkan ambruknya kolam renang tersebut. Cook akhirnya jatuh dari kolam tersebut hingga mati, dan polisi setempat menyatakan kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Arthur meninggalkan gedung itu dengan leluasa, dan lagi-lagi Arthur berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Scene memperlihatkan Gina dan Arthur sedang video call, dan Gina berinisiatif memberikan kode kepada Arthur, memperlihatkan angka di sebuah kapal besar di sebelah kapal persembunyian Crane. Dan anak buah Crane menyadari itu, kemudian menampar Gina dan video call pun terputus. Singkat cerita, Arthur berhasil mengetahui keberadaan tempat persembunyian Crane. Arthur berhasil menyusup ke kapal itu dan dengan mudahnya membunuh beberapa anak buah Crane. Namun Crane menyadari bahwa Arthur sudah berada satu kapal dengannya. Lalu Crane membawa Gina sebagai sandera dan Arthur mengejarnya. Namun Arthur berhasil dijinakan oleh anak buah Crane. Arthur berhasil kabur dari kapal itu dan pergi ke Varna, Bulgaria untuk melanjutkan tugas terakhirnya, untuk membunuh Max Adam. Max Adam adalah seorang pedagang senjata kaya. Ia tinggal di tugu peringatan komunisme di Bulgaria dan pastinya ia dijaga dengan ketat oleh keamanan di tempat itu. Seperti biasa, tidak ada yang berhasil masuk atau keluar dari tempat itu. Bisa dibilang ini tempat paling sulit ditembus dari ketiga tempat tinggal target. Dan juga kematian dua target sebelumnya membuat Adam menjadi meningkatkan keamanan di tempat tersebut. Dan Arthur diberi waktu hanya 24 jam. Singkat cerita, Arthur berhasil masuk ke tempat tersebut menggunakan helikopter yang terdapat di rumah sakit, yang dimana ia menyelinap masuk ke helikopter itu dan tiba di tempat tersebut. Arthur dengan kemahirannya mampu mengelabui kamera pengintai dan menyelinap ke lubang ventilasi dan meledakkan tali lift yang sedang ditumpangi Adam dan anak buahnya. Kemudian Adam diamankan di ruangan pengamanan dan dengan santainya Arthur sudah berada di dalam dan menodongkan pistol kepada Adam. Adam bertanya apa tujuan ia datang ke sini. Lalu Arthur menawarkan kesepakatan dengan Adam dan memanipulasi kematian Adam agar Crane tertipu bahwa Adam sudah mati betulan dan memancing anak buah Crane untuk mengambil pasokan senjata yang terdapat di kapal selam milik Adam. Singkat cerita, Arthur dan Adam melakukan aksinya, di mana di tempat persembunyiannya Adam diledakkan oleh bom dan membuat seolah Adam terkubur ke dalam air dan menghilang. Mereka berhasil melakukannya dan menyelamatkan Adam ke sebuah pantai. Lalu Arthur menghubungi Crane dengan maksud memancing anak buah Crane dan memberitahu bahwa mayat Adam di kapal selam milik Adam. Lalu Crane menyuruh anak buahnya untuk pergi ke tempat kejadian dengan tujuan mencari mayat Adam dan membajak kapal selam milik Adam dan tentunya membunuh Arthur. Pergilah anak buah Crane ke tempat itu, dan di saat yang bersamaan, Arthur sedang mempersiapkan jebakan dengan memasang beberapa peledak di tempat yang akan menjadi pertempuran antara komplotan Crane dan Arthur. Tibalah komplotan Crane, lalu terjadi baku tembak dengan Arthur. Singkat cerita, komplotan Crane tinggal tersisa si tangan kanan Crane, dan Arthur berhasil mengalahkannya dan membuat Crane murka. Arthur kemudian pergi menyusul kapal Crane dan pacarnya Gina tinggal. Crane yang mengetahui apa yang akan terjadi, kemudian seperti biasa menjadikan Gina sebagai umpan.
Arthur naik ke kapal itu dan melewati penjagaan. Di saat yang bersamaan, Crane mengaktifkan bom waktu yang sudah disetting di kapal itu. Bertemulah Crane dan Gina. Gina memberitahu Arthur bahwa Crane mengaktifkan peledak di kapal itu. Lalu Arthur menyelamatkan Gina dengan memasukkannya ke dalam tangki besar yang diceburkan ke laut. Arthur yang dendamnya belum terselesaikan menghampiri Crane yang sedang berusaha kabur dengan helikopter miliknya. Arthur berhasil menggagalkan Crane yang sedang berusaha kabur dan membunuh anak buah Crane hingga tersisa Crane dan Arthur. Dan terjadi baku tembak. Bom waktu itu masih berjalan dan menyisakan 1 menit. Terjadi pertarungan antara keduanya, dan Arthur berhasil mengikat Crane dengan rantai dan diikatkan di kapal itu. Crane berkata bahwa Arthur tidak akan bisa meninggalkan kapal tersebut karena bom akan meledak sebelum Arthur bisa berenang jauh dari kapal itu. Bom waktu terus berjalan dan menyisakan kurang dari 10 detik. Kemudian Arthur berlari ke dalam kapal dan tidak lama setelah itu, kapal pun meledak. Gina yang dari tadi di dalam tangki yang mengapung tak jauh dari kapal itu, melihat kapal itu sudah meledak dan mendapat bantuan dari petugas di sekitar. Scene berganti memperlihatkan Gina yang sedang berada di Kamboja, sedang menulis surat untuk Mei. Gina yang sedang mengajari anak-anak tampak terdiam, dan sedikit tersenyum menyadari keberadaan Arthur yang sedang menatap ke arahnya. Di akhir film memperlihatkan Adam yang sedang meneliti puing-puing kapal yang menjadi tempat terakhirnya Arthur dan menemukan sebuah video di mana Arthur ternyata menyelamatkan dirinya dengan berdiam diri di sebuah ruang tempat menyimpan jangkar yang memungkinkan seseorang untuk bernapas saat terendam air, dan menemukan video di mana Arthur sedang berusaha keluar dari puing kapal tersebut, dan film pun selesai.